Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya Prodi Teknik Industri Angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan yaitu terkait mengenai academic writing and presentation skill. Nah, dalam video kali ini yang saya akan jelaskan yaitu terkait mengenai analisis kondisi lingkungan kerja pada PT PLN Persero dengan metode kualitatif. Oke, mari kita akan menjelaskan. Nah, jadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat adalah bahwasannya kita harus memperhatikan keselamatan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, tentram, serta sehat dari pencemaran lingkungan sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan kerja baik disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja itu sendiri maupun oleh karyawannya. Nah, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, maka K3 merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam dunia usaha dan industri, penerapan K3 sangatlah penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan agar pekerja terhindar dari berbagai kecelakaan kerja yang berdampak pada tingkat produktivitas pekerja dan dapat mempengaruhi kualitas produk dalam suatu produksi. Selanjutnya kita masuk kepada perumusan masalah. Untuk apakah ada permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja di PT PLN Persero? Kemudian bagaimana keadaan dan kondisi lingkungan kerja di PT PLN Persero? Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja di PT PLN Persero. Kemudian yang kedua untuk mengetahui keadaan dan kondisi lingkungan kerja di PT PLN Persero. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Jadi manfaat di sini ada 3 kategori manfaat. Yang pertama bagi peneliti sendiri, kemudian bagi perusahaan, dan bagi universitas. Bagi peneliti sendiri, praktek kerja lapangan merupakan sarana mahasiswa untuk mengenal lingkungan kerja, menambah pengetahuan tentang dunia kerja, serta menambah teman dan lebih banyak kolega sehingga kita bisa berinteraksi di lingkungan kerja. Selanjutnya bagi perusahaan. Bagi perusahaan sendiri itu mendapatkan sisi positif. Itu salah satunya adalah menciptakan tenaga kerja yang profesional dan berintegritas. Nah, bagi perguruan tinggi kita dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara. Sekilas profil PLN Persero Sumbawa. Jadi PT PLN Persero Sumbawa, unit pelaksana pelayanan pelanggan dalam kurung UP3 Sumbawa, beralamatkan di Jalan Setiabudi nomor 18 Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi PT PLN Persero adalah kantor di wilayah Kabupaten Sumbawa, khusus unit PLN Nusa Tenggara Barat. Kantor ini melayani kebutuhan terkait listrik masyarakat. Layarnya seperti pengajuan pemasangan listrik, pengajuan naik tegangan, cek tagihan listrik PLN, serta pembayaran listrik hingga komplain. Selain dari berkunjung langsung, saat ini masyarakat sudah bisa melakukan cek rekening saldo listrik secara online, bayar token listrik online dengan PLN, pembayaran online melalui ATM dan aplikasi mobile. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Jadi metode yang saya pakai ketika saya melakukan penelitian di PLN Persero Sumbawa ini adalah metode kualitatif, yang mana pada metode penelitian ini
Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan, yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian. Penelitian kualitatif juga dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Nah, jadi pendekatan penelitian kualitatif ini juga dalam pengertian lainnya suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Kemudian peneliti kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Nah, dalam peneliti kualitatif ini, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori yang cukup dan wawasan yang sangat luas. Jadi, bisa bertanya kepada narasumber, kemudian menganalisa dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas, sehingga peneliti ini lebih menekankan pada makna dan hakikat penelitian kualitatif. Jadi hakikat penelitian kualitatif itu adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka, kemudian berusaha memahami bahasa tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Mendekati atau berinteraksi juga dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian, dengan tujuan mencoba memahami lebih dalam, menggali kembali informasi ataupun pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang lebih banyak. Kemudian penelitian kualitatif, di mana peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Alat pengumpul data biasanya menggunakan pengamatan langsung, mewawancarai narasumber sebagai studi untuk mendapatkan informasi dokumen, sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Nah, kemudian ada dua ilmuwan yang menyebutkan terkait mengenai metodologi penelitian, yang mana Fogdan dan Taylor, yang mana mereka menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Kemudian dalam melakukan penelitian yang kita gunakan itu metode kualitatif, jadi seorang peneliti itu berbicara langsung, atau kata lain adalah mengobservasi beberapa orang dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kemudian kebiasaan, perilaku, dan ciri-ciri fisik serta mental orang yang kita teliti. Bogdan dan Bicklin juga mengemukakan bahwa karakteristik dari peneliti kualitatif itu ada 4. Yang pertama, alamiah. Yang kedua adalah data bersifat deskriptif, bukan angka. Yang ketiga, analisis dengan data yang induktif. Dan yang keempat adalah makna sangat penting dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi sekian penjelasan yang saya sampaikan terhadap presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.